seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan tentang adanya timbangan amal kelak di akhirat. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa timbangan itu ada dan amal itu bakal ditimbang oleh Allah dari apa yang dilakukan oleh manusia, baik amal baik ataupun amal buruk, yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dari sejak dia baligh sampai dia meninggal dunia. Semuanya dicatat dalam buku catatan amal, dan ini bakalan ditimbang amalan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa nadha'ul mawazinal qist, kami pasang timbangan-timbangan keadilan. Mau mukminkah dia, mau kafirkah dia, semuanya ditimbang kecuali orang-orang yang dikecualikan, yaitu orang yang tidak mengalami pemeriksaan, maka dia tidak akan ditimbang. Lalu apa yang ditimbang, saudara? Sebelum nanti di ini akhirat, memang karena ini penimbangan ini benar-benar ada. Ditimbanglah tuh amalan itu dengan amalan yang baik, bentuknya cakep, dengan timbangan daripada cahaya, akhirnya menjadi berat. Kalaulah amal buruk dengan rupa yang buruk dan timbangan yang gelap, akhirnya menjadi ringan adanya, ringan adanya. Lalu saudara, dari keterangan yang ini kita bisa simpulkan bahwa wajib orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya ada namanya timbangan amal, dan itu pasti bakalan terjadi. Lalu amalan apa yang bisa membuat timbangan kebaikan kita menjadi berat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keimanan seorang anak manusia kepada Allah mantapnya kayak apa, tidak akan diterima iman itu bila mana tidak disertai keimanan dengan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah tidak akan diterima bila tidak disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila mana orang itu telah beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya dia mesti percaya terhadap apa saja
yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah tentang perkara alam-alam gaib, yakni kategorinya sam'iyat. Sam'iyat yakni perkara yang tidak dilihat oleh mata sekarang, tapi kita dengar dengan dalil-dalil kuat dari Quran dan hadis, yakni tentang hal ihwal hari kiamat. Maka wajiblah kita percaya tentang adanya hal ihwal yang terjadi pada hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kata kitab kita wal mizani, dan timbangan amal. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan tentang adanya timbangan amal kelak di akhirat. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa timbangan itu ada dan amal itu bakal ditimbang oleh Allah dari apa yang dilakukan oleh manusia, baik amal baik ataupun amal buruk, yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dari sejak dia baligh sampai dia meninggal dunia. Semuanya dicatat dalam buku catatan amal, dan ini bakalan ditimbang amalan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tentang penimbangan amal ini benar-benar ada, sehingga kita wajib percaya bahwa ada namanya timbangan, dan wajib percaya amal-amal yang dilakukan kita selama di dunia semuanya bakalan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ijma' para ulama-ulama Islam bahwa wal mizanu haqqun, timbangan amal itu benar-benar ada dan kita punya amalan bakal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf pada ayat 8 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Penimbangan itu pada hari kiamat itu benar-benar ada. Faman sakulat mawazinuhu, siapa orang yang berat timbangan amal kebajikannya, maka mereka itulah orang yang sukses kelak di akhirat, beruntung dia. Namun siapa orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka itu orang yang bakal merugi dirinya sendiri. Ayat ini menjelaskan tentang kebenaran adanya timbangan amal. Lalu saudara, pertanyaannya, bagaimana timbangan itu bentuknya? Itu satu. Dua,
Kapan terjadinya penimbangan itu? 3. Apa yang ditimbang? Artinya seluruh manusiakah tanpa terkecuali kayak sirat pertemuan yang lalu? Semuanya kudu lewat. Apa ini timbangan ini? Semuanya kudu ditimbang. Dari amal manusia ini tanpa terkecuali. Lalu bagaimana? Amalan-amalan apa yang bisa memberatkan timbangan amal kita kelak, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung? Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini bagaimana timbangan ini? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ngomongin timbangan, walahu lisanun, dia ada lidahnya, ada begininya. Ini timbangan. Kalau tahu timbangan emas, no, ibu-ibu tuh suka toko emas tuh ada 2 piring, ada begininya, ada bandul nanti 1. Nah, ini ada lidah, ada lidahnya, lalu ada piringnya 2. Piring kanan dan piring kiri. Piringnya. Jadi ini timbangan, ini piring, ini ada gandul, ada begininya. Dah, besok pagi main ke toko emas, nanya-nanya aja berapa segramnya, berapa ini, coba yang ini ditimbang. Padahal mau ngingetin timbangan amal. Timbangan, oh kayak begini, nggak jadi, duitnya kurang nanti aja. Padahal pengen tahu timbangan kayak timbangan emas tuh bagaimana, lihat aja di toko emas. Ono aja no, di Kreosi perempatan itu akan ada toko-toko emas itu ada. Begitu. Besarnya kayak apa? Besarnya ya timbangan ini kayak langit dan bumi. Gede timbangannya, besar. Namun bandulnya ini kecil, segede biji sawi. Bandulnya tuh yang 1 kilo, 1/4, seini. Buat sebelahnya nih, buat nimbang amal nih, untuk berat apa ringannya nih, pembandingnya kecil. Untuk apa? Untuk membuktikan keadilan Allah. Ini kayaknya curang nih, timbangannya batunya gedean ini, pantas saja miring. Enggak ada. Tahqiqan litamamil adli, untuk menyatakan dan membuktikan betapa sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk timbangan. Lalu kapan ditimbang ini, saudara? Perlu diketahui bahwa penimbangan itu sesudah diperiksa. Amal kita diperiksa. Yang pertama kali Allah periksa adalah urusan sholat. Habis sholat, kalau perempuan urusan dia sama lakinya. Ini ditimbang semuanya. Ibadah kita semuanya ditimbang. Apa aja, ngaji kita, ini kita, semuanya amal baik, amal buruk, semuanya ditimbang. Tapi sesudah adanya hisab. Di dalam hadis-hadis yang sahih, penimbangan itu terjadi sesudah pemeriksaan. Habis diperiksa, baru ditimbang. Yang ditimbang apakah amal semua orang? Tidak. Ada beberapa orang yang tidak ngalamin pemeriksaan amal. Maka orang yang amalnya enggak diperiksa oleh Allah, pastikan dia tidak ada penimbangan.
Bila orang itu amal perbuatannya kena periksa oleh Allah, pastikan orang itu bakalan ditimbang. Kalau yang enggak ada pemeriksaan, enggak bakalan ditimbang. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, begitu juga Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesudah ada syafaatul uzma, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaih minal babil aiman. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, masukkan orang dari umatmu ke surga yang kagak pakai diperiksa dan kagak pakai ditimbang. Yang kagak diperiksa kagak bakalan ditimbang. Orang yang kagak pernah diperiksa, makanya dalam maulid tadi itu ada maulid Daibai. Tadi bacanya maulid apa ya? Daibai. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiganya umatnya Nabi masuk surga enggak pakai dapat pemeriksaan. Kalau enggak diperiksa, enggak ditimbang. Enggak ditimbang. Timbul pertanyaan, itu yang bagaimana? Yang kagak diperiksa, kagak ditimbang. Salah satu cirinya tidak pernah aduh-aduhan kalau sakit. Diem aja. Kalau ini yang bakal diperiksa nih, yang model begini nih, bakalan diperiksa. Orang yang kagak ada begitu-begitunya, sakit model apa aja, dia diem aja, itu kagak bakal diperiksa. Kayaknya potongan model kita ini nggak masuk kayaknya. Begitu baru meriang dikit aja. Wah, ini bakal kena periksa. Yang kagak diperiksa, yang tidak pernah injak rumah sakit kalau sakit. Enggak. Dia enggak mau berobat ini, udah dikir aja istighfar. Banyak kan kalau sakit enggak pernah adu-adu la ilaha illallah ini. Dia enggak pernah pakai dibekam, enggak pernah dia berobat. Udah diterima aja, yang muji Allah pasti ada maunya Allah. Udah dia dirasain aja. Enggak ini begitu. Tapi kalau yang model kita orang, apalagi obat dibanting, obat menang 1 juta doang, tai doang, sembuh juga orang. Ini ada yang kayak begini nih. Yang mana nih orangnya? Ini bakal kena periksa dia, kena periksa. Yang kayak begitu-begitu. Jadi tidak semua orang ditimbang. Ada yang lolos dari penimbangan, yaitu orang yang amalnya tidak dapat hisab, tidak diperiksa. Bagi orang yang amalnya kena periksa oleh Allah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an adalah imamnya bagi orang yang tidak dihisab. Abu Bakar waktu di Goa Sur dicatek ular, diem aja, enggak ada. Enggak. Nabi tiduran di pahanya, enggak gitu. Cuman karena air mata netes aja kena pipinya Nabi. Nabi nanya, kenapa ente meringis? Enggak pernah. Catek ular dijampe sama Nabi, enggak ada suara apa, enggak ada. Begitu, enggak ada. Itu Abu Bakar dan membawahi 70.000 orang yang tidak kena periksa, dan yang model begini masuk surganya duluan. Jadi yang tidak diperiksa adalah orang yang amalnya tidak ditimbang, tidak ditimbang. Begitu.
itu dia tidak kena periksa, maka dia enggak bakal kena penimbangan. Selebihnya semuanya bakalan diperiksa dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amalan. Bagaimana orang kafir, mau dia mukmin, mau dia kafir, semuanya amalannya ditimbang. Kan udah pasti wong dia kafir, ngapain pakai ditimbang? Litahqiqil adli, karena Allah menegakkan keadilan, biar dia tahu. Maka orang mukmin saja masih ada yang kena timbang, apalagi orang kafir. Ditimbang semuanya. Dalam suratul Anbiya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa nadha'ul mawazinal qist, kami pasang timbangan-timbangan keadilan. Mau mukminkah dia, mau kafirkah dia, semuanya ditimbang kecuali orang-orang yang dikecualikan, yaitu orang yang tidak mengalami pemeriksaan, maka dia tidak akan ditimbang. Lalu apa yang ditimbang, saudara? Ini memang ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda-beda pandangan. Ada yang mengata yang ditimbang itu amalannya, dan ada yang mengata yang ditimbang adalah buku catatan amal yang ditimbang. Syekh Nawawi menjelaskan tuzanu fihil a'mal, ditimbang tuh amal, amalnya lah yang ditimbang. Tapi di bawah dijelaskan tutrahu fihi sahaiful hasanat, yang diletakkan buku-buku catatan amal. Kalau amal itu baik, piring timbangannya penuh cahaya. Kalaulah kemudian amal itu buruk, maka piring timbangannya gelap, ditimbang. Maka penimbangan ini bila mana hasilnya berat, amal baiknya berat, amal baiknya dia surga. Bila mana ditimbang berat, amal buruknya tentu dia neraka. Bagaimana kalau bila ditimbang empas? Apa itu empas ya? Imbang, sama 50% amal baik, 50% amal buruk. Setelah ditimbang, kagak ada lebih barang seon, kagak lebih. Yang kayak begini tempatnya nantinya A'raf. Ada tempat di akhirat namanya Al-A'raf, tempat bagi orang yang amalnya pas. Kagak ada amal baik lebih dikit, enggak, dia ditaruh di situ. Tempat antara surga dan neraka namanya A'raf. Kerjaannya apa nih yang di A'raf ini? Nangis ketawa, itu aja. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit nangis ketawa, pokoknya tangis dan tawa. Kalau dia ngelirik yang di neraka disiksa, dia nyengir alhamdulillah. Kalau dia ngelirik yang kanan, lihat orang di surga, dia nangis sedih. Jadi sedih senang. Dan yang di A'raf inilah yang paling dulu kelak dimasukkan ke dalam surga. Baru kemudian yang di neraka, yang nyebur di siratnya terakhir, kemarin udah diterangkan pada ngaji yang lalu. Inilah bakal ditimbang tuh amalan.
Maka dijelaskan di sini wa tutrahu fihi sohaiful hasanat fi suratin hasanah. Ditaruhlah pada timbangan itu buku-buku catatan kebaikan pada bentuk yang cakep, pada piring yang dari cahaya. Fayasqulu bihal mizan, maka timbangan jadi berat. Tentu dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia surga. Surga. Kalau berat, maka disebut wa amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatin radiyah, pada kehidupan yang diridhai, yakni isyatin radiyah itu masuk ke dalam surga karena amalnya baik. Begitu amal baik ini. Jadi yang namanya timbangan itu benar-benar bentuknya kalau di kita kayak piring emas, kayak timbangan emas, hanya besarnya segede lapisan bumi dan langit, bandulnya kecil segede biji sawi. Kemudian ditimbangnya sesudah diperiksa, baru kemudian ada penimbangan amal. Kemudian kita wajib yakini seyakin-yakinnya tidak semua orang ditimbang. Ada orang-orang yang lolos dari penimbangan, yaitu orang yang masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Maka penimbangan itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada penimbangan amal. Lalu apa yang ditimbang? Yang ditimbang menurut ulama berdasarkan berbagai hadis. Ada yang mengata amalnya, ada yang mengata buku catatan amal. Apa aja kita selama di dunia ini jadi artis, tidak ada yang gak jadi artis. Disoting oleh, ada videonya, ada shotnya oleh Raqib Atid. Sampai ada orang bilang, tuh ngapa tuh orang malam Selasa pada Isya duduk di pojokan ngangguk-ngangguk. Siapa itu? Ya siapa lagi wong kita orangnya waktu ngaji malam Selasa. Itu semuanya ada. Lagu apa aja kita ada di situ. Duit kita dicolong ada, kita nyolong duit orang ada, semuanya. Filmnya ada. Filmnya ini yang dibuat oleh malaikat namanya Raqib Atid, dan ini nih yang bakalan ditimbang. Pikirin yang kayak begini nih. Pikirin. Kalau kita pikirin ini aja nih timbangan amal kita, baik apa buruk kita hitung dari 24 jam. Begitu mata lihat TV, lihat Quran banyak mana. Sebelum di akhirat kita timbang aja mumpung di dunia, sebelum nanti di akhirat. Karena ini penimbangan ini benar-benar ada. Ditimbanglah tuh amalan itu dengan amalan yang baik, bentuknya cakep, dengan timbangan daripada cahaya, akhirnya menjadi berat. Kalaulah amal buruk dengan rupa yang buruk dan timbangan yang gelap, akhirnya menjadi ringan adanya. Lalu saudara, dari keterangan yang ini kita bisa simpulkan bahwa wajib orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya ada namanya timbangan amal, dan itu pasti bakalan terjadi. Lalu amalan apa yang bisa membuat timbangan kebaikan kita menjadi berat? Banyak, dan ini solusi namanya bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Yang pertama, banyakin baca la ilaha illallah. Kalau kita banyak baca la ilaha illallah, setidak-tidaknya 300 kali sehari semalam, meski dikredit, emang mukanya demen kredit,
habis dohor 60, asar 60, maghrib, isya, subuh 6 kali 5 kan 300 ya. 60 tuh 300. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini memberatkan timbangan amal kalau orang baca la ilaha illallah. Dulu Nabi Musa minta amalan nama Allah khusus, dikasihlah amalannya la ilaha illallah. Kata Nabi Musa protes sama Allah, ini si umum, yang khusus. Kata Allah, andai la ilaha illallah ditaruh dalam satu timbangan akan memenuhi dan memberatkan daripada timbangan-timbangan amal yang ada. Kedua, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amalan memberatkan timbangan. Ada di Ratibul Haddad, itu amalan memberatkan timbangan. Di ujung Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari kurang lebih hampir 10.000 hadisnya. Paling terakhir Imam Bukhari menyampaikan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habibatani la rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kalimatani, kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ada dua zikir. Ini zikir ringan di lidah tapi memberatkan di timbangan amalan kebaikan. Bakal berat dan didemenin sama Allah bila kita banyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Maka wiridan di Ratib Haddad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, memberatkan timbangan amal. Biar kata 3 kali dia baca subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, memberatkan timbangan amal. Subhanallah bihamdihi subhanallah memberatkan timbangan amal. Salawat memberatkan timbangan amal, bikin berat. Mana lagi jadi la ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallazim, itu memberatkan timbangan amal. Solawat yang dibaca memberatkan timbangan amal. Mana lagi? Tasbihnya Siti Fatimah yang Nabi pesen, jangan sampai tinggal tasbih Fatimah. Dan ini sebetulnya kalau istiqomah dibaca mendatangkan kesuburan, keberlimpahan kesehatan, sehat batin, sehat zahir, sehat finansialnya. Itu tasbihnya, namanya tasbih As-Siddiqiyatul Kubra, tasbihnya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Mana tuh yang biasa dibaca? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, 33 ditambah Allah berkabir atau 34. Ini 100 ini memberatkan timbangan amal bila tidak pernah kita tinggal membacanya. Mana lagi di antara amalan yang memberatkan pada timbangan amal? Akhlak baik. Kata Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan amal kebajikan melainkan memiliki akhlak yang baik. Kalau kita memiliki akhlak yang baik,
maka akan memberatkan timbangan amal kelak di akhirat. Dan ngeri saudara, kita nggak paham apakah termasuk kita orang yang berat amal kebajikannya, apakah kita termasuk orang yang ringan amal kebajikannya. Wallahu alam. Dan ini yang harus dipikirin sama kita, sehingga kita termasuk orang yang sukses dan selamat kelak di akhirat. Sebab orang yang cerdas adalah aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai, cerdas adalah orang yang sadar bakal ngalamin mati dan banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan pasca kematian dengan mengerjakan amal-amal kebajikan. Di antara akhlak yang baik, kalau kita pengen amal kebajikannya banyak, kita haruslah mahabbah kepada orang soleh, dan itu amat sangat menyelamatkan. Ini penting. Jadi kembali kita simpulin ngaji malam hari ini. Pertama, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya timbangan amal itu benar adanya. Iman kita akan rusak bila mana kita tidak yakin adanya timbangan amal. Sebab dalilnya lengkap dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, kita wajib yakin bentuknya timbangan kalau di kita seumpama gambarannya kayak timbangan emas, hanya gedenya, piringannya segede bumi, segede langit. Namun bandul pembandingnya kecil sekecil biji sawi. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya tidak semua muslim ditimbang amalnya. Ada yang lolos dari penimbangan, yaitu orang yang amalnya tidak mengalami pemeriksaan. Orang kafir sama, jin sama, mengalami penimbangan seperti umumnya kita orang beriman. Kemudian itu yang ditimbang adalah buku catatan amal yang dicatat oleh Raqib, oleh Atid alaihi wassalam. Ini wajib kita yakini. Bila kita meyakini ini, kita akan berupaya timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan supaya timbangan amal kita masuk pada fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radiyah. Bagaimana nih biar isyatin radiyah pada kita? Maka banyaklah aurad, adhkar yang betul-betul memberatkan timbangan amal kita. Membaca kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, memberatkan timbangan amal. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini juga memberatkan timbangan amal. Membaca tasbih Sayyidah Fatimah Zahra yang dibimbing langsung oleh abahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pun juga memberatkan timbangan amal. Baca solawat, ini juga bakalan memberatkan timbangan amal. Kalau kita rajin baca solawat, lalu kemudian itu berakhlak yang baik, ini juga termasuk memberatkan timbangan amal. Termasuk di dalamnya demen nyolatin jenazah, nganterin jenazah ke kuburan. Sebab kata Nabi, bila orang nyolatin jenazah, mau dia kenal dikasih ganjaran 1 kirat. Sekirat itu segede gunung Uhud.
gede banget tuh di Madinah. Bila dia nganterin habis nyolatin ampe pekuburan, ampe kuburan, nganterin, dikasih lagi ganjaran oleh Allah segede 1 kirat, segede gunung Uhud. Kalau kemudian udah nganterin, nemenin sampai kelar penguburan, dikasih lagi sekirat. Dan ini bisa memberatkan daripada timbangan-timbangan amal-amal kebajikan seorang muslim. Oleh karena itu, tinggal kita sebagai orang yang mukallaf, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya mengejar sesuatu demi kita selamat mendapatkan timbangan amal kita, beratnya amal kebajikan. Mudah-mudahan dengan kita ta'lim seperti ini menjadi sabab Allah anugerahi kita bersama timbangan amal baik kita lebih berat dibanding amal-amal buruk kita, sehingga kita bisa mendapatkan anugerah besar dari Allah, dimasukkan dalam surganya Allah bersama kaum salihin minan nabiyyin wasiddiqin wasuhadi wassalihin, sebab mereka inilah termasuk orang-orang yang selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah ijabah harapan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Baik, silakan.